warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Nanda. Dan untuk pembahasan kali ini, aku mau share tentang teknik public speaking. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya informasi yang ingin kita sampaikan ketika kita sedang berbicara di depan panggung, atau misalkan ketika sekarang nih aku lagi ada di depan kamera, gimana sih caranya biar informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh hati dan pikiran dari audiens? Gimana sih caranya? Sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada look atau penampilan kita, yang kedua ada audio. Nah, untuk menunjang dua hal ini kita memerlukan 4 hal lainnya. Yang pertama ada percaya diri, kemudian ada teknik vokal, kemudian ada ekspresi dan gestur, dan yang terakhir ada komunikatif. Kita bahas satu persatu yuk. Nah, yang pertama ada percaya diri. Menurut aku, percaya diri itu penting, apalagi dalam PR, apalagi dalam public speaking. Kenapa penting? Karena itu merupakan akarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah percaya diri, kalau misalkan kita sudah nyaman, kalau misalkan kita sudah enjoy, nanti kita akan bisa melangkah ke step selanjutnya gitu. Kalau misalkan kamu nggak percaya diri, kalau misalkan kita nggak percaya diri, kita akan susah untuk mengontrol diri. Jadi langkah selanjutnya itu akan lebih susah gitu. Aku yakin kok setiap manusia itu pasti punya keunikannya masing-masing, termasuk kamu, termasuk aku, termasuk kita semua juga punya keunikan masing-masing yang berbeda. Nah, untuk rasa percaya diri ini sebenarnya bisa ditingkatkan. Namun yang jadi pertanyaannya, gimana cara meningkatkan rasa percaya diri ini gitu? Rasa percaya diri ini itu bisa ditingkatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah latihan, dan yang kedua adalah jam terbang. Semakin banyak kamu latihan, maka kamu akan semakin tahu untuk bersikap seperti apa ketika di depan umum. Dan semakin banyak jam terbang yang kamu miliki, maka kamu akan semakin sigap dalam menghadapi hal-hal yang di luar rencana. Untuk yang kedua ada teknik vokal. Nah, di dalam teknik vokal ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah volume, yang kedua adanya kecepatan kita saat berbicara, yang ketiga artikulasi, dan yang keempat intonasi. Nah, untuk yang pertama, volume, kita sebagai pembicara itu harus mengetahui apakah volume kita ketika berbicara itu sudah pas atau belum, membuat nyaman audiens atau belum. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan volumenya terlalu keras, nanti yang ada telinga audiens malah sakit. Dan kalau misalkan volumenya terlalu pelan atau terlalu kecil, nanti yang ada audiens malah kabur gitu, tidak mendengarkan. Yang kedua ada kecepatan dalam berbicara. Nah, kecepatan dalam berbicara ini dipengaruhi oleh dua faktor atau oleh dua hal. Yang pertama dari audiens itu sendiri, dan yang kedua dari materi atau bahan yang akan kita bahas. Kalau misalkan audiensnya itu masih muda, kemudian materi yang akan kita bahas itu masih ringan, tidak berat, it's okay kok untuk berbicara secara cepat agar menghindari boring. Tapi kalau misalkan audiensnya sudah tua, kemudian materi yang akan dibahas itu materi yang berat, alangkah baiknya kita menurunkan kecepatan kita untuk berbicara. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai pemula seperti saya, kita ambil jalan tengahnya saja. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ketiga ada artikulasi. Nah, artikulasi ini pengucapan kata A, I, U, E, O. Nah, jadi huruf-huruf itu tuh huruf-huruf vokalnya itu harus jelas dari A, I, U, E, O-nya. Contoh, kalau misalkan kita ngomong sebagai MC atau sebagai pembicara di depan publik, tapi kita ngomongnya kayak, baik dan ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai public speaking. Nah, itu kan terkesannya, ya apa sih ini pemateri kok ngomongnya gini ya, udah males ngedengerinnya. Saya juga sebagai audiens akan males gitu ngedengerinnya, akan kabur lah, intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan ngomongnya, baik bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai public speaking, yaitu teknik public speaking. Nah, kalau misalkan ngomongnya seperti itu, audiensnya juga akan semangat. Untuk yang keempat ada intonasi. Intonasi itu bermain dengan nada. Jadi kita bermain aja sama nada, hal-hal mana yang harus dipertegas, kata-kata seperti apa yang harus dipertegas, dan disesuaikan juga dengan konteksnya. Kalau misalkan kita ngomongnya seperti ini, saya di sini akan berbicara mengenai public speaking. Materi yang harus dipelajari adalah yang pertama. Nah,
kalau misalkan kita ngomongnya seperti itu tuh boring, yang ada nanti audiensnya juga kabur gitu, tidak akan mendengarkan. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya dengan baik, kali ini saya akan berbicara mengenai teknik public speaking. Nah, itu bermain saja dengan nada dan pertegaslah kata-kata yang memang harus dipertegas dan disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Yang ketiga ada ekspresi dan gestur. Nah, kan tadi yang pertama sudah percaya diri, kemudian teknik vokal, kemudian sekarang yang ketiga ekspresi dan gestur, dan nanti yang keempat komunikatif. Nah, untuk ekspresi dan gestur, usahakan ketika kita sedang berbicara di depan umum atau seperti saya sekarang ini berbicara di depan kamera, usahakan itu ada ekspresinya gitu. Karena kalau misalkan flat atau misalkan datar, itu boring. Detak jantung kita aja kan naik turun naik turun naik turun seperti itu kan, bukan flat aja datar aja. Nah, kalau misalkan flat atau datar itu kan mati gitu. Kemudian selain ada ekspresi ada juga gestur. Nah, gestur ini biasanya beriringan juga sama ekspresi. Usahakan kita ini bisa untuk mengontrol gestur kita, untuk mengontrol tubuh kita supaya tidak terkesan kaku dan tidak terkesan banyak gerak, hal-hal yang gak perlu kita gerakin gitu, bahkan hal-hal yang dan biasanya hal-hal ini tidak kita sadari seperti itu. Untuk ekspresi dan gestur ini memang tidak bisa dilakukan secara instan, secara cepat karena butuh waktu, butuh proses, butuh latihan, butuh belajar. Sama seperti saya juga di sini masih pemula, jadi masih butuh proses, masih butuh latihan, masih butuh waktu untuk belajar, dan kita di sini sama-sama belajar. Yang terakhir atau yang keempat ada komunikatif. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara di depan umum, itu bukan tentang kita saja, itu bukan tentang pembicara saja, tetapi audiensnya juga. Karena audiens itu adalah orang yang harus kita buat nyaman, orang yang harus kita puaskan, orang yang harus kita buat mengerti tentang informasi yang kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa memberikan pertanyaan atau kita bisa menyapanya. Mungkin semakin spesifik kita menyapa, maka orang-orang tersebut, maka audiens tersebut akan merasa semakin penting dalam forum tersebut. Contohnya, selamat datang kepada mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hubungan Masyarakat. Nah, seperti itu, jadi semakin spesifik, maka akan semakin merasa penting audiens dalam forum tersebut. Itu dia beberapa teknik dasar yang bisa kita lakukan dalam public speaking. Apalagi untuk pemula seperti saya, itu sangat berguna sekali. Tapi kalau misalkan kalian rasa video dari saya ini kurang jelas, kalian bisa langsung aja ke channel YouTube-nya Bundi. Bundi itu dosen saya di mata kuliah Public Speaking and Presentation. Nama channel YouTube-nya @diaramiastuti, pakai Y, Diaramiastuti. Atau kalian juga bisa langsung aja pergi ke Instagramnya Bundi di @diaramiastuti juga sama, karena beliau banyak sekali share kegiatan beliau tentang PR. Kalau misalkan kalian merasa dalam video ini ada sesuatu yang kurang tepat, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian rasa video ini harus di-share, silahkan di-share demi kepentingan bersama. Terima kasih sudah menonton aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.